Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Ananda semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat dalam menjalankan ibadah saum Ramadan. Baik anak-anak ustazah, kesempatan kali ini ustazah akan menjelaskan adab membaca Al-Quran. Kalian tahu kenapa kita harus membaca Al-Quran? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Muslim yang berbunyi, An Abi Umamata radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati sami'an li ashabihi rawahul Muslimu. Dari Abu Umamah, ia berkata, semoga Allah meridhoi kepadanya bahwa ia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran adalah akan datang kepada kita memberikan syafaat di akhirat kelak bagi para pembacanya. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu syafaat? Nah, syafaat adalah pertolongan. Berarti setiap ayat Al-Quran yang telah kita baca akan memberikan pertolongan di akhirat kelak. Masya Allah ya. Baik anak-anak yang ustazah cintai, ustazah akan menjelaskan 10 adab mengenai membaca Al-Quran. Kesatu, ikhlas. Ketika kita membaca Al-Quran harus ikhlas dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, adab membaca Al-Quran disunahkan ketika membaca Al-Quran dalam keadaan mulut yang bersih. Kenapa mulut yang bersih? Karena mulut yang bersih merupakan tempat makharijul huruf. Makharijul huruf itu adalah tempat keluarnya huruf yang dimana ketika mulut kita bersih, ketika membaca Al-Quran, kita akan lebih nyaman dan percaya diri. Yang ketiga, disunahkan membaca Al-Quran dalam keadaan suci atau berwudu. Keempat, memilih tempat yang bersih. Yang kelima, menghadap kiblat. Kenapa harus menghadap kiblat? Karena Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi manusia, maka kita dianjurkan ketika membaca Al-Quran harus menghadap kiblat. Karena kiblat merupakan arah suci ke kota Mekah Al-Mukarramah, yaitu Al-Masjidil Haram. Kemudian yang keenam, kita harus duduk tegak dan tenang. 7. Membaca ta'awud, karena agar ketika kita membaca Al-Quran dilindungi oleh Allah dari godaan setan yang terkutuk. Yang kedelapan, membaca basmalah, karena setiap ayat suci Al-Quran di dalam surat itu harus diawali dengan membaca basmalah, kecuali surat At-Taubah. Jika Ananda membaca di pertengahan ayat, maka cukup membaca ta'awud tanpa basmalah. Poin ke-8 yaitu kalian harus senantiasa khusyuk, dalam keadaan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghadirkan perasaan kalian dan hayati setiap ayat yang kalian baca. Lalu yang ke-10, berusaha mentadaburi ayat suci Al-Quran. Baik Ananda semua, sebelum ustazah akhiri, ustazah akan memberikan 3 pertanyaan. Yang pertama adalah kalian silahkan menuliskan hadis tentang membaca Al-Quran diriwayatkan oleh siapa. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan syafaat? Dan yang ketiga, sebutkan 10 adab ketika membaca Al-Quran. Baik anak-anak yang ustazah cintai, silahkan kalian menjawab jawaban itu di buku silper kalian masing-masing.
Cukup sekian yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa bermanfaat dan kalian oleh Allah diberikan kemudahan dan kelancaran dalam membaca, menghafal Al-Quran, dan diberikan keistiqomahan dan tekad yang kuat dalam ketaatan. Dan Allah menjadikan amal jariyah. Amin ya robbal alamin. Sekian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.